Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PPJ Kota Bogor. Welcome to the very first episode of podcast Sahabat PPJ Kota Bogor. Bersama saya Nadia Nurita selaku host, ditemani co-host saya yaitu Chef Hilman. Kita di episode perdana kali ini kedatangan tamu penting nih, tamu nomor 1 di Perumda PPJ Kota Bogor. Wow. Bisa nebak gak kira-kira siapa ya orangnya? Ini gimana nih? Boleh nebak tapi jangan di-spill namanya. Oh gitu? Iya. Waduh, kalau orang terpenting ya pasti Pak Dirut lah. Iya, betul. Saya ada pantun nih. Buat menyambut narasumber kita yang penting banget pada hari ini. Mana nih pantunnya nih? Ke pasar Anyar beli belut. Cakep. Jangan lupa pulangnya mampir beli jamu. Cakep. Semuanya, mari kita sambut Pak Dirut. Senang sekali bisa bertemu. Halo Pak Dirut. Halo. Wilujeng Sumping. Nah, Bapak senang banget ya. Iya, seger banget Pak Dirut. Seger ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah baik. Kita bisa ngobrol-ngobrol nih sekarang sama Pak Dirut. Kapan lagi ngobrol sama orang satu di Perumda? Pak, sebelum ngobrol-ngobrol nih ya, mungkin saya mau nanya ke Bapak. Ini ada podcast nih, acara yang gak biasa gitu loh kan kalau di pasar. Kayaknya baru kali ini saya dengar ada podcast yang dibuat sama pasar. Di pasar ya? Di pasar gitu, kok bisa gitu? Boleh dong sama Pak Dirut dijelasin. Kira-kira ada apa aja sih? Ada berapa podcast dan kenapa tiba-tiba Perumda kepikiran bikin podcast Sahabat PPJ Kota Bogor sama satu lagi yang Pak Dirut lagi buat juga. Oke, siap. Makasih. Jadi per 17 Agustus 2022 PPJ atau Perumda Pasar Pakuan Jaya Kota Bogor mau launching 2 program. Jadi kita bikin podcast juga nggak tanggung-tanggung, langsung 2. Nah, jadi yang pertama podcast Sahabat PPJ, yang kedua podcast Kang Mus Inspiration. Oke, jadi yang pertama Sahabat PPJ tujuan kita memberikan informasi tentang seluruh kegiatan dari PPJ. Jadi mengedukasikan ke pedagang, ke masyarakat, dan orang luar Bogor bahwa kita ada. Jadi program-program kita, kegiatan kita, terus termasuk permasalahan yang ada, kita angkat di podcast dan kita bahas. Dan insya Allah podcast ini akan keluar tiap seminggu sekali. Jadi nanti narasumber kita dari mana? Ya bisa dari pedagang kita, bisa dari pemerintah, bisa dari swasta, dan bisa juga dari komentator atau orang yang juga selama ini mengkritik PPJ juga kita akan undang. Bisa jadi pembicara di sini. Ya, jadi intinya kita terbuka buat tujuannya apa? Memberikan informasi kegiatan Perumda itu apa sih? Apa yang akan yang dikerjakan, apa yang akan dikerjakan. Ini kita kalau bisa kebayang kita punya 14 pasar, harus keliling tiap pasar mengedukasikan atau memberikan informasi ke semua pedagang. Berat juga. Ini kan zaman digital. Nah, tinggal kita minta seluruh pedagang kita, kan sekarang pedagang udah bisa jualan online segala macam kan. Tinggal kasih link, nonton podcastnya, semua informasi mereka bisa dapat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bikin podcast Kang Mus Inspiration. Nah, ini hostnya saya yang diminta, walaupun juga lagi belajar ya. Jadi ini kita tujuannya memberikan inspirasi. Sasaran kita tetap utamanya para pedagang kita. Jadi pedagang itu biar semangat berjualan. Yang mereka berpikir begini, wah saya berjualan di pasar, bisa nambah nggak omsetnya, bisa nambah nggak, bisa naik kelas nggak saya, bisa minjem uang ke bank nggak, bisa begini nggak, bisa beli rumah nggak. Nah, ternyata banyak tokoh-tokoh yang akan kita undang untuk memberikan inspirasi ke pedagang kita. Nah, tapi kita ngambil segmennya ini bukan hanya pedagang, nah, tapi segmen kita ke pelajar, kaula muda yang ada di Bogor, dan mungkin juga bukan hanya Bogor, untuk Indonesia. Pastinya. Nah, jadi ini kita
alhamdulillah sudah kita resmikan per 17 Agustus kemarin 2 podcast, dan ini ya edisi perdana ya. Ya, ini episode pembuka langsung sama Pak Dirut. Oke, Pak, tapi kalau boleh tahu, ada alasan nggak kenapa launchingnya tadi menarik banget tanggal 17 Agustus? Tanggal 17 ya, mungkin dari tanggal yang ada ya, paling kalau di Indonesia kan paling sakti tanggal 17. 17 itu diingat sama semua ya. Semua orang, hari kemerdekaan kita. Jadi ini punya makna yang sangat dalam bagi kita kan. Jadi momentum itu kita ambil untuk meluncing 2 produk kita, dan harapan kami ini juga bisa memberikan manfaat buat pedagang dan masyarakat secara umum. Pasti sih, apalagi tadi dibahas yang podcastnya Kang Mus Inspiration itu menurut saya bisa masuk ke semua segmen. Betul. Ya, Kang ya. Jadi siapapun yang nonton, masyarakat Indonesia insya Allah terinspirasi dari narasumber-narasumber yang hadir di Kang Mus Inspiration. Ya. Boleh dikasih cuplikan nggak Kang? Udah record belum nih untuk podcast yang Kang Mus Inspiration? Udah, nanti mungkin bisa dimasukkan ya. Jadi yang pasti sih perdana kita juga sudah ambil. Jadi tinggal nunggu kapan keluarnya. Jadi penasaran nih. Kepo banget. Iya. Lihat si Pak Dirut jadi host. Kan bisa jadi narasumber, jadi host. Nonton di Kang Mus Inspiration. Oke, sekarang balik lagi Kang. Pak Dirut ke yang satu lagi ya, satu lagi yang podcast Sahabat PPJ. Narasumbernya kan tadi Pak Dirut bilang bisa diangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar. Nah, kira-kira pedagang itu bisa nonton podcast Sahabat PPJ ini di mana sih? Apakah di YouTube atau di mana Pak, untuk bisa mengakses dan bisa informasi gitu dari permasalahan-permasalahan ada di podcast ini? Ya, yang pasti untuk full versionnya ini kan kita di YouTube ya. Jadi nanti pengaturannya berapa menit masih kita aturkan, apa 30 menit, apa 40 menit, apa 20 menit ya. Mungkin tergantung temanya nanti. Tapi yang pasti kita akan bagikan link juga ke para pedagang kita. Karena kenapa? Tiap pasar itu punya kepala pasar, punya juga paguyuban. Jadi tiap pasar itu punya paguyuban. 14 itu pasti di tiap pasar punya paguyuban. Nah, kita sekarang akan mengedukasikan ke pedagang kita biar semua pedagang juga ikut nonton. Karena tujuan kita buat ini kan salah satunya buat pedagang kita. Market kita membuat pedagang. Dan nantinya narasumbernya memungkinkan juga dari para pedagang kita. Jadi misalnya, ya ambil contoh, cabai tiba-tiba naik, ya bisa juga kita undang pedagang kita, ya kita kupas ini, kenapa harga sampai kenapa cabai ini naik, atau buah, kenapa buah ini langka, kenapa ini kita akan aturkan. Maka kita tiap minggu, insya Allah akan terbit podcast kita. Jadi memang topik-topiknya lebih sederhana dan sangat amat berkaitan ya kayaknya ya sama pedagang kalau untuk podcast Sahabat PPJ ini. Memungkinkan juga misalnya dari perbankan. Nah, kita malah ada rencana nanti podcast keduanya kita ajak dari bank. Ya biar mengedukasikan ke pedagang. Yang selama ini misalnya bicara mau minjem duit, yang ada kan rentenir di pasar kan, lu kenapa nggak ke bank? Orang gampang kok, bisa minjem uang sampai 100 juta tanpa agunan dan lain-lain lah. Ini yang kita juga undang bank untuk mengedukasikan ke pedagang kita. Untuk akses permodalan. Iya, akses permodalan dan lain-lain. Betul. Nah, jadi harapan kita memang dengan podcast ini memudahkan ya komunikasi kita dengan para pedagang. Berarti luar biasa banget ya. Pedagang ini bisa dimanjakan lah kalau kayak gitu. Ngomong-ngomong, kalau Dirut izin, kalau misalkan nanti ada pedagang diundang, boleh juga dong pedagang kayak semacam menyampaikan unek-unek curhat atau keluh kesah gitu ya, ingin itu bisa begitu nggak? Boleh banget. Kita juga selama ini sebetulnya di berbagai forum kita juga buka ruang. Jadi misalnya kan juga saya sebagai Dirut kan nggak mungkin juga keliling 14 pasar aja, juga bisa jadi seminggu sekali gitu kan. Apalagi kita ketemu dengan sekian belas ribu pedagang kita. Nah, walaupun memang
selama ini ada yang DM di IG lah, ada yang Japri atau di mana-mana kan. Yang penting informasi-informasi dari bawah akan kita tindak lanjuti. Ya, jadi dengan ada begini kan bisa juga misalnya kita ngundang paguyuban, Blok F, ngangkat apa isunya, apa yang mereka harapkan, apa yang menjadi komplainan selama ini kan memungkinkan. Memungkinkan kita juga cari solusinya gitu kan. Jadi tujuan podcast ini memang lebih menyeluruh. Dalam artian kita juga dari sisi kita internal, kan kita punya banyak program. Betul. Kita membangun, merevitalisasi pasar, ada kegiatan ini. Dan ini bisa jadi selama ini tidak tersampaikan. Mungkin tersampaikan dari misalnya 14.000 pedagang, 2.000, 3.000 yang mengetahui. Tapi yang lain tidak mengetahui. Dengan kegiatan ini kan, jadi misalnya nanti Pak Dirop yang jadi narasumber mengupas program revitalisasi pasar. Jadi pedagang kita juga tahu, para masyarakat juga tahu. Oh ternyata kenapa ini ada pasar ditutup? Oh ternyata pasar ini mau direvitalisasi, mau direvitalisasi. Nanti jadinya seperti apa? Pedagang bisa masuk lagi apa enggak? Jualnya berapa? Kapan jadinya? Kan ini bisa dikupas di sini. Nah jadi bagi kami merasa podcast ini satu keharusan, yang harusnya juga mungkin kami dari tahun lalu ya sudah mulai bergerak ke sana, tapi ya mungkin tidak ada dalam ini kan tidak ada yang terlambat ya. Yang penting kita memulai, insya Allah niat baik ini juga bisa berjalan dua-duanya. Oke, jadi salah satu media yang cukup tepat dan dinilai efektif gitu ya untuk menyebarluaskan segala macam informasi menyelesaikan masalah juga. Jadi nggak cuma sekedar promosi atau branding, tapi masalah di internal di pasar pun bisa dibahas di sini gitu ya. Karena itu kekuatan kita kan sebenarnya pedagang aja punya 14.000 ya. Belum keluarganya, belum ditambah pemerhati, tambah masyarakat yang berbelanja kan berapa ribu orang tiap hari berbelanja ke pasar. Yang ini juga kita juga kepingin mengangkat. Sebetulnya di website kita juga tiap hari sekarang udah kunjungan orang udah luar biasa. Karena kenapa? Masyarakat tiap hari bisa mengakses web kita. Jadi produk pasar itu harganya tiap hari kita update. Oh, di website ya? Website dan tiap pasar. Jadi misalnya orang biasa belanja di Pasar Sukasari, tinggal buka, Pasar Sukasari cabai hari ini berapa, gula berapa, bawang merah berapa. Terus cek lagi di pasar lain. Wah ini naik angkot lebih mahal dikit, tapi harganya lebih murah misalnya, memungkinkan. Jadi kita juga sebetulnya udah bergerak juga ke sana, memberikan informasi dan membantu masyarakat. Wah keren banget ternyata ya. Dan informasi itu bisa dibahas loh Pak di podcast ini. Saya baru tahu, maksudnya bakal bisa jadi sesuatu yang menarik buat warga masyarakat yang mau beli. Survei harga dulu di website. Saya lebih dekat ke Pasar Anyar. Rumah Bapak lebih dekat kemana? Kalau saya lebih dekat ke Pasar TU. Pasar TU. Pasar TU. Di bawah Perumda nggak Pak? Di bawah kita juga. Oke. Betul. Berarti saluran informasi ini jadi makin banyak ya Pak Dirut kalau begitu ya. Ada di website ini. Dan ini nanti podcast ini kan baru perdana di sini ya. Next nanti tidak harus di kantor kita bikin, bisa jadi di Blok M, di Pasar TU atau di mana gitu kan. Jadi memang akan identik dengan podcast sahabat PPJ ini akan identik dengan kegiatan pasar. Dan kayaknya setahu saya sih ya Pak Dirut, baru Perumda gitu yang bikin podcast. Pernah dengar gak sih Pasar pernah bikin podcast? Belum kan? Belum pernah. Ya memang kita kan selalu di depan. Walaupun kita bicara pasar kan, yang lain belum bergerak ke alat pembayaran digital, kita udah punya Ikujang. Jalankan juga di para pedagang kita kan. Jadi kan sekarang seluruh aplikasi ini kan digabungkan sama Kris, QR code, barcode ya, satu barcode. Jadi bank apa aja udah bisa bayar. Kita juga udah punya aplikasi itu. Aplikasi Ikujang punya Perumda Pasar Pakuan Jaya. Jadi teman-teman di internal kita mau bayar, beli token, cashless gitu ya Pak ya? Iya, beli token, beli ini udah punya. Kayak punyanya ya itu tadi Dana atau apa. Cuma kita milik Perumda Pak Dirut ya. Perumda. Nah, kita juga dapat keuntungan dari situ. Beli token PLN.
transfer uang ke teman kan bisa kan di situ. Jadi itu udah berjalan. Benar-benar terdepan dan digitalisasinya kerasa gitu di Perumda ya. Kalau dari Pak Hilman sendiri, Kang Hilman sendiri gitu melihatnya, kira-kira potensial nggak kalau pedagang-pedagang di Perumda Pasar Jaya Kota Bogor ini bisa kita invite buat jadi pembicara? Banyak nggak potensi-potensinya nih, Kang, buat sharing di podcast-podcast ini? Saya kira pedagang justru menjadi poin berikutnya lagi yang potensial untuk bisa sharing di sini. Karena kan kalau pedagang ada dua manfaat juga kan. Mereka juga bisa promo produknya kan Pak Dirut ya di sini. Tidak diberikan kebebasan lah kayak begitu. Mungkin ketika pedagang di sini selain tadi menyampaikan keluh kesah, mungkin Pak Dirutnya bisa juga menyampaikan saya punya produk ini gitu kan. Kayak begitu. Itu kayaknya nanti itu. Wah, keren banget. Tapi saya penasaran nih Pak Dirut. Yang tadi Pak Dirut bilang konsepnya bisa syuting atau take videonya tuh podcastnya nggak cuma di sini. On the spot berarti Pak Dirut ya? Di pasar. Nah itu kira-kira ada challenge kah yang bakal dihadapi, terus Pak Dirut menyikapinya gimana? Mungkin kan kalau misalkan kita shoot langsung di tempat ada beberapa kendala mungkin dari tempat atau dari suara. Nah kira-kira dari Pak Dirut sendiri merasa apakah itu merupakan kendala yang utama atau Pak Dirut sudah punya solusi, kita bisa maju nih dengan konsep syuting dimanapun di pasar gitu? Iya, yang pasti titiknya kan akan kita survei dulu ya. Di mana, karena podcast ini jadi kan tetap harus suaranya juga bersih, bisa didengar, jelas, segala macam kan, ini juga jadi faktor pertimbangan. Nah, tapi memungkinkan nggak? Pasti memungkinkan. Kan kita bisa pilih jam mana pasar itu juga tidak terlalu ramai atau di titik mana gitu kan. Karena di tiap pasar kan kita punya kantor unit. Jadi kan tinggal geser aja narasumbernya siapa, tempatnya di mana, kita siapkan peralatan, kita juga bisa shoot di situ. Menarik banget sih. Terus mau nanya Pak, ada makna nggak sih dari nama podcastnya? Podcast Sahabat PPJ Kota Bogor. Ada meaningnya nggak nih? Biasanya kan pemberian nama berarti sesuatu. Iya. Dan ini juga nih, Kang Mus Inspiration. Dari hal sederhana gimana Satu dulu lah, kita bahas sahabat. Sahabat itu kan berarti sangat hubungan yang luar biasa ya. Hubungan pertemanan yang luar biasa. Jadi podcast ini Sahabat PPJ. Berarti kita akan menggiring atau menarik komunitas-komunitas ini jadi bagian dari kita, bagian dari sahabat. Jadi kalau sahabat kan silakan mengkritik tapi tidak menjatuhkan. Silakan memberikan saran. Kasihlah saran-saran positif biar PPJ ini juga bisa bangun, bisa maju terus, bisa memberikan manfaat banyak lebih kepada masyarakat Kota Bogor. Jadi memang kenapa kita pilih sahabat? Tujuannya itu. Merangkul. Ya, terus yang kedua podcast Kang Mus Inspiration. Jadi ini memang kita kemarin cari-cari nama apa kira-kira yang gampang diingat sama masyarakat kan. Maka ada ide lah dari tim Mus. Jadi Mus itu Muzakir sebetulnya kan. Jadi bukan Kang Mus ya, bukan Kang Mus yang di preman pensiun. Ini preman yang udah insaf. Jadi kita ini lebih ke karena saya yang diminta jadi host ya, maka muncul Kang Mus Inspiration ini ya, buat dimana kita narasumber kita yang selalu memberikan inspirasi buat kita semua. Karena kita memang kalau inspirasi kan kita butuh terus ya inspirasi. Betul. Jadi memang dua program ini persembahan dari Perumda Pasar Pakuan Jaya buat Kota Bogor. Wah menarik banget. Menurut saya apalagi yang Kang Mus Inspiration ini nggak cuma warga Kota Bogor. Siapapun yang nonton bisa terinspirasi. Insya Allah. Harapan kita seperti itu. Betul. Nah, Pak Dirut mau nanya lagi nih. Pedagang kan mungkin nggak semuanya sudah kenal atau familiar nih sama podcast. Ada strategi nggak sih yang disiapkan sama internalnya Pak Dirut dan rekan-rekan Perumda? Gimana cara mensosialisasikan kalau Perumda tuh punya podcast loh, nonton nih. Iya. Pedagang. Jadi memang
PR kita selanjutnya ya. Betul. Jangan sampai kita udah bikin podcast tapi tidak saran kita ke pedagang, pedagang juga nggak menonton, atau mereka juga nggak tahu kan. Nah ini jaringan kita yang harus kita optimalkan. Jaringan mana? Kita punya humas, punya yang tadi saya sampaikan, kita punya kantor unit ya. Unit itu juga punya tim ini juga harus bergerak. Jadi intinya harus memberitahukan. Masuknya lewat mana? Lewat jaringan grup. Kan tiap pasar itu ada grup-grup WA juga kan. Yang pedagang buah, pedagang sayur, pedagang pakaian itu ada grup-grupnya. Nah, kita juga akan mengedukasikan ke grup-grup ini supaya mereka juga ambil bagian. Karena ini kan punya mereka. Kita bikin, kita yang sebagai penggagas, tapi kan kita buat mereka, buat teman-teman yang ada di pasar, buat masyarakat atau buat para customer kita yang selama ini berbelanja di pasar. Jadi tujuan kita memang ke sana. Sambil nanti kita juga punya program yang lain. Jadi misalnya saya sampaikan ke tim, next nanti coba cari pedagang kita yang yang sudah jago jualan di online. Undang mereka sebagai narasumber. Tujuannya apa? Untuk mengedukasikan, memberikan inspirasi buat teman-teman yang lain yang katanya kan sekarang kalau bicara online ya, bisa jualan online, saya cerita sedikit, pasar tradisional itu kena imbas nggak? Kena. Tapi kan kita harus menyiapkan pedagang kita. Karena 20-30% jualan itu ada di online. Berarti offline itu kan sisa 70% ya, 70-80%. Nah kalau ada satu toko yang dia nggak mau di online, berarti dia udah kehilangan, belum apa-apa udah kehilangan omsetnya 20-30%. Nah ini yang kami sudah mulai dari awal kami jadi direksi udah mulai bergerak mengedukasikan. Kita kerjasama dengan Tokopedia, dengan Shopee, ngajak mereka untuk mengedukasikan ke pedagang kita. Nah tapi ini kan masih banyak yang belum tersentuh. Nah ini kita juga harus nyelam lagi jauh ke dalam. Karena begini, tidak gampang mengedukasikan mereka bahwa jualan online itu tidak susah, tapi harus concern, harus fokus juga. Nah, kalau nggak fokus, nggak concern, tetap nggak bisa jalan. Nah, ini harus kita pelan-pelan ngajarin mereka dan memberikan contoh kan. Jadi makanya tujuan kami salah satunya melalui podcast, kita undang yang sudah mulai jago jualan online, mereka bercerita, membuka mata teman-man pedagang lain. Nah, sisi lain kami bikin pelatihan. Oh, jadi paralel kita bikin pelatihan turun ke bawah, ngajarin mereka. Nah, tujuannya apa? Biar mereka juga ngambil bagian. Yang selama ini mungkin omset mereka turun 20-30% mulai naik. Mulai dari 5%, 7%, 10%, yang harapannya kue yang hilang di 20-30% ini bisa mereka rebut kembali. Strateginya ternyata sudah dipikir secara matang ya, Kang ya. Maksudnya nggak cuma dari segi brandingnya atau digitalnya, tapi perlahan masuk ke para pedagangnya, terus kasih pelatihan juga. Dan yang paling menarik tadi Pak Dirut, untuk pelatihannya itu sendiri menghadirkan dari pedagang yang memang udah sukses gitu ya. Sehingga si pedagang yang lain bisa langsung, ternyata mudah gitu ya untuk. Banyak sekali. Saya punya teman ya, dari saya dulu belum di pasar, masih ketua HIPMI ya, dulu juga ada anggota saya itu salah satu pedagang pasar, dan mereka juga jualan gila-gilaan. Ada dulu saya cerita juga di beberapa kesempatan, ada cewek umurnya waktu itu 26-27 tahun, udah punya keluarga, punya anak 1 apa 2 waktu itu. Dia jualan online, omset dia sebulan tuh 500 juta. Wow. Nah jadi maksudnya hal-hal begini juga nggak bisa dianggap ecek-ecek juga kan. Ini juga harus diseriusin. Nah makanya dari sisi kami di Perumda kita sangat serius bahwa digitalisasi itu sangat penting. Dan pedagang kita juga harus siap. Tapi bukan berarti mereka juga meninggalkan offline-nya, masuk ke sana, nggak usah. Karena ini kuenya sekitar 20-30%. Dan pasar rakyat ini atau dulu dikenal pasar tradisional akan tetap ada, nggak mungkin hilang. Jadi banyak faktor lah, mungkin kita nanti kupas ya. Kenapa kami juga masih sangat pede untuk
merevitalisasi pasar, karena pasar itu satu kebutuhan, pusat transaksi, kebanggaan kita bersama ya warga Bogor. Ini tetap harus kita pertahankan. Nah, cuman penjualan itu kita bagi 70% offline, 70-80% offline, 20-30% harus ada di online. Yang ini juga harus menyiapkan. Oke. Sepakat sih, karena nggak kebayang kalau pasar offline benar-benar hilang, kayaknya nggak bisa. Iya, nggak bisa. Tetap harus ada. Ya. Terutama yang masih berpaham kalau beli sesuatu pengen nyentuh dulu. Iya. Pengen megang. Pengen megang dulu. Megang fisiknya, pengen iya, lihat kan itu masih gitu. banyak kan ya. Iya. Belum yang kalau bisa nego kan kepuasan kan. Betul Pak Dirut. Nah, sampai rumah juga cerita, alhamdulillah, Mama tadi belanja bisa nego loh. Iya. Nah, ini kan online kan, Iya, harganya udah pasti gitu ya, segitu nggak usah ditawar. Iya. Betul. Asal jangan terlalu sadis gitu ya Pak Dirut nawarnya ya buat pedagang-pedagang kita. Nah, Pak Dirut menarik nih tadi yang Pak Dirut sampaikan, jadi tetap berupaya untuk membagi antara porsi penjualan offline dan online, tapi tetap fokus di offline. Jadi pengen tahu sedikit nih, kira-kira program atau strategi apa sih yang realnya gitu dalam waktu dekat sedang Perumda upayakan dalam rangka untuk mempercantik pasar, menarik orang-orang untuk datang ke pasar. Oh iya. Jadi yang tadi saya sampaikan, Kota Bogor itu punya 14 pasar. Oke. Nah, dari 14 pasar kita, 8 pasar itu adalah pasar-pasar peninggalan masa lalu. Yang umurnya ya lebih dari 30 tahun. Nah, jadi memang ini yang PR kami, PR pemerintah untuk merevitalisasi. Dan kita sudah punya program. Dalam 2 tahun ke depan, kita akan bangun pasar-pasar ini. Jadi insya Allah 8 pasar akan kita bangun dalam waktu 2 tahun ini. Tujuan kita apa? Kita bukan merubah dari pasar rakyat menjadi pasar modern, bukan. Jadi istilahnya pasar ini tetap jadi pasar rakyat. Tapi pengelolaan kita udah memenuhi standar SNI. Jadi dari sisi kebersihan, keamanan, kenyamanan, punya tempat menyusui, punya parkiran yang ini gitu kan. Nah, dan kita juga ke depan membuat konsep pasar itu bukan hanya bersih, tapi juga ya misalnya pasar di depannya ada coffee shop. Jadi tujuan kita apa? Yang belanja ke pasar itu bukan kalangan yang senior. Berarti nanti Nadia juga bisa ngajak temen tuh berarti kita ya. Pak, kalau misalnya pasarnya udah kece, udah ada tempat ngopi, ayo. Jadi yang misalnya belanja apa? Belanja di pasar. Yang ibu-ibu bisa belanja sayur, beli ikan, beli yang bapak kan sambil nunggu bisa ngopi gitu kan. Jadi ini kita bikin konsep ke sana. Nanti journey dalam revitalisasi pasarnya bisa di-share di sini ya? Bisa. Mungkin nanti kita akan bikin satu sesi untuk membahas program revitalisasi. Yang pasti sih, insya Allah dalam kita juga minta doa, dukungan masyarakat Kota Bogor semua ya, dan para pedagang. Ya insya Allah kita akan bertahap melakukan revitalisasi pasar dari 8 pasar yang kita targetkan. Keren banget ya. Udah di planning secara matang sih. Menurut aku tinggal pastinya perlu bantuan dari internal Perumda sendiri, juga masyarakat ya untuk mendukung program itu bisa berjalan dengan lancar pastinya. Paling satu ya, saya meng-highlight tadi bahwa sebelumnya mungkin saya pernah baca ya Pak Dirut di salah satu peraturan PP peraturan pemerintah bahwa memang pengelolaan pasar rakyat itu baik pembangunan fisik dan segalanya itu harus memang berstandar ke SNI. Tadi Pak Dirut sudah menyampaikan bahwa pasar ke depan itu akan berkiblat ke situ. Nah, makanya ini luar biasa banget nih Pak Dirut. Ya, jadi pasar kita sudah ada yang punya sertifikat SNI, Pasar Gunung Batu. Alhamdulillah 2021 kita udah mendapatkan sertifikat untuk Pasar Gunung Batu. Nah, tapi pasar-pasar lain yang kita bangun juga
memenuhi standar itu. Okay. Jadi walaupun sertifikat itu kan butuh proses untuk pengurusan, tapi kita udah tahu poin-poinnya. Untuk dapat sertifikat itu harus ini. Nah, jadi standar kita udah seperti itu. Nah, termasuk yang di Blok F, kita udah bikin standar SNI. Jadi pasar-pasar yang 8 yang kita bangun, ya insya Allah akan semua merujuk ke sana. Nyaman-nyaman semua berarti nanti. Betul. Jadi kalau udah SNI itu semua tingkatan itu udah bisa dalam level nyaman. Jadi parkir nyaman, pengunjung masuk dari sisi kebersihan nyaman, keamanan nyaman, dan tata kelola pasar itu sendiri juga udah memenuhi standar itu. Iya, memang pas saya masuk Blok F juga beda banget Blok F yang dulu dan yang sekarang. Nggak perlu ngangkat lagi celana atau rok, takut becek kan? Iya, enggak, Pak. Terus rapi, parkir rapi, musola nyaman. Enak banget, pokoknya ada lift juga. Wah, pokoknya belanja ke pasar makin semangat. Ya. Gitu. Pak Dirut mau nanya lagi nih terkait podcast. Ya. Kalau boleh sharing nih ya, Pak Dirut. Siapa aja sih orang-orang di balik podcast ini yang menginisiasi lahirnya podcast Sahabat PPJ Kota Bogor sampai bisa direalisasikan gitu loh. Pasti kan Pak Dirut sama tim, tapi boleh diceritain nggak? Iya, boleh. Jadi ini penting juga diceritakan di awal ya. Jadi kami juga di internal ya belum lama juga lakukan rotasi mutasi ya. Jadi di asisten manajer humas itu Pak Sri sekarang. Yang dulu karena ya jujur sih dari kami direksi melihat Pak Sri ini udah biasa di entertain ya, di dunia digital segala macam. Akhirnya kita dulunya udah jadi kanit, kita tarik jadi asisten manajer di humas, minta bantuan ini. Nah, singkat cerita Pak Sri ini juga mulai bikin program-program ya, salah satunya program digitalisasi gitu kan. Akhirnya beliau juga ketemu sama sahabat lama, Kang Reza. Nah ini juga menarik, Kang Reza ini sebenarnya aset Bogor yang selama ini menghilangnya ya bikin film di luar, jadi duta di Banyuwangi, bikin promosi Banyuwangi, di Kalimantan, di Sulawesi, di Padang, di mana-mana kan. Ya pas ketemu ngajak ngobrol dengan saya sampaikan. Ya kalau Akang orang Bogor ya berbuat sesuatu juga buat Bogor gitu kan. Ya akhirnya ide-ide ini ya kita sharing bareng, dibantu juga Pak Cep, para direksi lain, dan para manajer-manajer lain ya. Akhirnya kita bersepakat ini adalah satu program yang sangat bagus yang harus kita siapkan dan kita adakan. Ya akhirnya lahirlah tanggal 17 Agustus kemarin 2 podcast ini. Wow, tadi Pak Sri, Kang Reza siapa nih? Kepo penasaran nama lengkapnya. Pak Dirut, saya pengen tahu siapa nih yang. Ayo Kang Reza apa? Ayo. Kang Reza pokoknya. Kang Reza ya. Wah, ya pokoknya kalau di dunia perfilman sangat terkenal lah. Beliau juga salah satu yang ada di balik layar sukses. Kita berharap sentuhan dari Kang Reza juga memberikan sesuatu yang mewarnai lah podcast kita. Karena kenapa? Ya kita juga bukan orang industri perfilman ya, bukan ya saya sendiri juga bukan tidak ahli di bidang itu ya. Jadi memang kita juga butuh bantuan teman-teman dari luar juga untuk membantu kita menyukseskan ini. Dan yang satu lagi juga walaupun perdana ternyata udah mulai ada juga dari rekanan-rekanan kita yang jadi sponsor. Ini tertarik ya? Iya, jadi hari ini ini nih yang di depan kita kopi dari Kopi Teko, Roti Jawara, terus makeup artis, udah ada yang masuk, dari perbankan sudah ada. Nah kita juga ya kita butuh dukungan dari semua pihak bagaimana program ini bisa berjalan. Nah, tapi di balik itu semua yang kita butuhkan adalah bagaimana hasil ini bisa dinikmati dan bisa ditonton oleh seluruh masyarakat Kota Bogor. Dan pasti bermanfaat ya buat seluruh masyarakat Kota Bogor. Ada impact positif ya. Pastinya. Ternyata itu
cerita di balik podcast ini. Kalau aku kepo banget soalnya Pak Dirut soal pembuatan podcast ini, karena menarik gitu, pasar bisa bikin program podcast gitu. Dua lagi ya? Dua lagi, enggak satu, langsung dua. Bener nggak sih gitu ya awalnya ya? Selanjutnya 17 Agustus lagi. Kan berarti udah bener-bener diplan secara matang. Dan ini prosesnya berapa lama nih Pak Dirut sampai akhirnya lahirlah di 17 Agustus kalau boleh cerita? Nggak lama. Kita dari proses persiapan sampai launching tanggal 17 ya rasanya sih di awal-awal Agustus ya. Di awal Agustus, walaupun kita ide-idenya udah lama gitu kan, udah bikin, cuman ya mungkin kan kalau ada ide tapi nggak ada yang ngegerakin, kadang-kadang juga nggak bisa jalan kan. Jadi kita punya ide, ada Pak Sri, saya dan teman-teman lain, ya kayak ketemu dengan Kang Reza, menceritakan, ternyata nggak sulit juga, yang penting kita punya niat kan, niat sama dukungan kan itu. Ya alhamdulillah bisa terwujud di 17 Agustus. Oke. Jadi memang sudah ada ide dari lama, ketemu tim yang tepat, gercep langsung. Jadilah dua program jadi barang, ini, kan? jadi barang, keren banget.